Oke, kita mulai ya. Untuk hari ini, mungkin saya update aja ya. Kalau kemarin itu, kalau teman-teman masih belum tahu, kemarin itu ada pengunduran diri pencalonan Joe Biden ya. Jadi artinya dia akan digantikan oleh Wakil Presiden Kamala Harris ya. Jadi cewek kulit hitam pertama yang akan mencoba untuk ngelawan Trump ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya banyak sekali analisa yang ada di market ya. Teman-teman bisa lihat ya. Analisa yang menunjukkan pada saat penembakan saja, Trump itu sudah mungkin diprediksi akan memenangkan pemilu ini. Ya, jadi udah membesar. Bahkan ada satu analis mengatakan bahwa itu seandainya Biden diganti oleh Obama pun, kelihatannya Trump akan menang gitu ya, saking besarnya pengaruh dari penembakan itu ya. Kemudian habis itu ya karena Biden mundur ya, itu lebih memberikan kesempatan lebih besar lagi pada Trump untuk memenangkan pemilu kali ini. Nah, jadi kalau gitu apa yang teman-teman lihat di market mulai langsung memprice in, terutama kalau teman-teman lihat dari emas ya. Tadi pagi itu langsung gap up ya. Emas langsung gap up, jadi artinya pasar merespon kalau kemungkinan besar Trump itu akan menang. Nah, apa yang kita mesti respon juga untuk si Trump ini? Jadi kita mesti lihat ya, kita flashback sebentar ke arah pada saat 4 tahunnya si Trump. Jadi Trump itu masa jabatannya si Trump itu dari 20 Januari ya. Ini kalau di IG nggak kelihatan, nanti data-datanya mungkin teman-teman bisa ke YouTube ya. Dari 20 Januari 2017 sampai 20 Januari 2021. Jadi kalau teman-teman lihat dari ini, ya teman-teman bisa lihat dari 2017 ya, 2017 ini 2017 ini 2017 tanggal 3 Januari ya, ini adalah pergerakan 1 tahunnya indeks harga saham gabungan. Jadi di awal pemerintahannya si Trump. Kemudian tahun kedua, nih teman-teman bisa lihat ya, langsung fluktuatif ya. Tahun ketiga dan tahun keempat itu paling jelek. Ya, jadi udah mungkin ini masih tahun pertama, masih pemanasan kali ya, masih banyak yang mungkin melihat bahwa Trump ini kelihatannya nggak gimana-gimana kan. Nah, tahun kedua mulai berasa tuh kebijakan-kebijakan si Trump. Tahun ketiga dan tahun keempat di 2020 itu sampai kalem sekali ya. Kemudian habis itu memang terjadi pemulihan ya, dan habis itu tahun depannya 2021 itu dimenangkan oleh Joe Biden ya. Jadi sehingga Trump udah selesai nih, udah lewat. Nah, mungkin sekali lagi kalau teman-teman mungkin lihat, kalau masih ingat ya, masih ingat dalam 4 tahun si Trump itu kita lihat bagaimana gejolak market. Ya, bagaimana market bergejolak dengan perang dagangnya sampai akhirnya 2020 market pasar bahkan negara-negara udah nggak sanggup untuk menghadapi perang dagangnya. Pada saat itu kan dia menaikkan bea masuk yang begitu tingginya agar ya Amerika harus diuntungkan. Jadi jangan cuma menjadi pasar gitu katanya kan. Jadi dia mau bikin apa ya, katanya kan make American great again kan. Jadi Cina dinaikkan bea masuknya. Cina ikutan naikin bea masuknya. Jadi bukan cuma sama Cina doang dia melakukan perang dagang. Sama Eropa pun begitu. Bahkan sama Indonesia pun dia melakukan perang dagang. Kalau teman-teman masih ingat ya. Di mana mineral kita kalau misalnya masuk ke situ itu dikenakan bea masuk yang sangat tinggi. Ya, tahun pertamanya kalau saya tidak salah ingat, itu ada bea masuk yang dinaikin untuk baja dan aluminium. Ya, langsung kan kita langsung kena kan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, indeks harga saham gabungan kita ya kayak gitu. Sampai akhirnya ya pasar nggak kuat ya, nggak kuat. Kemudian terjadi di sini ada resesinya lah. Mana kita lihat monthly-nya. Ya, ini penurunannya di daerah 2021 nih. Turun ya. Memang kemudian habis itu naik kembali. Ya, ini masanya si Trump. Ya, ini juga karena COVID juga kan ya, turunnya sejauh itu. Tapi yang kita bisa rasakan pada saat Trump itu adalah ya gejolak perekonomian itu begitu berasa karena perang dagangnya. Kitanya kan Amerika itu kan adalah negara kedua ya, kedua tujuan ekspornya kita saat itu ya. Sekarang teman-teman bisa bisa cek ulang ya. Amerika itu masih tujuan keberapa. Oke. Nah, sekarang kalau udah lihat begitu, nih kalau nggak salah ada nih. Kebijakan si Trump di ekonomi. Ya, ini waktu itu kan dia mengatakan bahwa pemotongan pajak terbesar. Jadi memang kan make American great again kan, sehingga ya mereka
menurunkan pajak-pajak untuk dalam negeri mereka. Ya, dan itu sebenarnya wajar sih. Kenapa? Karena Trump juga seorang businessman kan. Dia ngerasain sendiri bagaimana tingginya pajak yang dipungut ya. Kemudian habis itu tanggal 31 Mei 2018 itu menerapkan bea masuk untuk baja dan aluminium ya dari Meksiko, Kanada dan Uni Eropa. Ini perang dagangnya udah mulai kan. Nah, waktu Juni 2018 dia melancarkan perang dagang sama Cina. Ya ini ya, jadi kita nggak tahu nih apakah ini akan dilanjutkan atau tidak ya. Tapi yang pasti ada beberapa janji yang diucapkan pada saat pencalonan atau pada saat konvensi Partai Republiknya dia. Dia mengatakan bahwa nih ini ya, ini dia berjanji untuk menghapus mandatory electronic vehicle di Amerika. Jadi sekarang kan untuk yang electronic vehicle atau kendaraan listrik itu kan disubsidi kan. Ya sama kayak Indonesia lah ya. Dia mensubsidi untuk kendaraan hijau ini ya. Tetapi kan si Trump ini datanya menunjukkan ya, data-data di masa lampaunya menunjukkan keberpihakannya pada perminyakan ya, perminyakan. Saya kalau tidak salah ya, ini makanya saya nggak dapat datanya sih ya. Kalau tidak salah, antara penyumbang dana kampanyenya itu adalah pengusaha-pengusaha minyak ini, atau dia sendiri juga punya perusahaan minyak ya, teman-teman nanti tinggal konfirmasi aja. Ya karena itulah makanya mandatory untuk EV ini itu ya sangat wajar untuk dia lakukan ya, karena kan pasti akan terpukul sekali perusahaannya dia maupun penyumbang untuk dana kampanyenya dia ya itu kan. Nah kemudian pada saat masa pemerintahannya si Trump, Menteri Energi ya, Menteri Energinya itu adalah mantan direktur utamanya Exxon Mobil ya. Ya jadi adalah perusahaan minyak itu sendiri gitu kan. Nah, itu yang kita lihat ya. Nah, jadi karena itulah mungkin ya akan ada pergeseran ya. Bahkan di 4 tahun pemerintahannya dia kan keluar dari apa itu namanya konvensi iklim di Paris itu, dia keluar kan dari keanggotaannya itu, dia nggak mau ikutan. Ya, jadi ya kalau dibilang EBT, energi hijau dan lain sebagainya, kelihatannya tidak ada dalam kamusnya si Trump. Kelihatannya ya. Jadi kalau nanti dia nanti dia memerintah lagi, ya mungkin mungkin akan nggak beda-beda jauh lah ya. Karena itulah makanya kita lihat historinya ya. Nah, cuman kalau gejolak-gejolak pada masa pemerintahannya dia itu cukup menyenangkan untuk pemain-pemain forex ya. Karena apa? Karena ada fluktuasi di situ. Tetapi tidak menyenangkan untuk pasar modal. Ya, tidak terlalu menyenangkan untuk pasar modal. Kita bisa lihat sendiri lah ya bagaimana reaksi pasar itu hampir boleh nggak kemana-mana dalam 4 tahun kita. Ya, indeks harga saham gabungan hampir boleh dibilang tidak kemana-mana kan. Kalau kita lihat ini yang 12 bulan ya. Jadi waktu masa pemerintahnya hampir boleh dibilang indeks kita itu nggak kemana-mana nih. Ya di sini saja kan. Ya, nah apakah nanti dia memerintah, indeks kita juga nggak akan kemana-mana. Nah itu yang kita mesti antisipasi ya. Kita nggak tahu juga apakah nanti akan seperti itu. Tapi namanya orang kan susah ya untuk berubah ya. Ya belum apa-apa kan kita udah mulai lihat ya. Nah, harga nikel kita itu bisa bisa jadi masalah gitu kalau pemerintah tidak melakukan antisipasi ke tempat lain. Ya ini yang makanya kita juga berjaga-jaga memprice in sesuatu. Ya, nah market bagaimana? Kalau kita lihat Dow Jones kayak tentu masih belum merespon ya. Mininya masih masih ngeresponnya masih ini ya, masih wajar ya. Tapi kita nggak tahu nanti apakah nanti pembukaan pasar itu akan seperti apa ya. Ini kalau direspon negatif, ya kita lihat ini aja nih. Nih emas, ini yang tadi pagi ya. Ini dia sempat gap, direspon oleh market kan dia gap. Ini kalau di sini nggak kelihatan gap. Tapi kalau teman-teman lihat pada saat pasar pembukaan pagi, ini ada gap di sini. Dari sini itu ada gap, ya. Dari situ ada gap, kemudian dia gap up. Nah, setelah dia gap up, teman-teman lihat ya. Ya kan, habis itu kan dia tutupin gapnya kan, tutupin gap, kemudian habis itu terjadi sideways. Masih ingat ya, kalau sideways itu artinya pasar sedang bernegosiasi nih. Oke ya, gua udah cocok nih ya dengan harganya di situ. Nah, kita tinggal menunggu pemenangnya siapa. Ini kebetulan kemudian dia break kan, dia break. Ini itu bisa lihat ya, dia break, tetapi cuma shadow doang. Ya, tetapi ini pasar sudah merespon. Ya, pasar sudah merespon kemungkinan ada potensi terjadinya perubahan
ke ini ya, dari Demokrat ke Republik ya. Ini pasar sudah merespon, oke. Nah, kemudian habis itu kita lihat BTC sendiri itu juga tadi pagi merespon. Nih, teman bisa lihat ya. Ini adalah respon BTC. Ya, jadi ini udah terjadi apa ada kenaikan, ada respon dari market ya. Kita nanti tunggu market US ya. Itu biasanya responnya akan mungkin lebih 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 berasa lagi karena itu adalah market terbesar kan. Nah, jadi balik lagi ke indeks kita. Ini kan kita sedang memprice in, ingat ya. Kayak kita sedang memprice in. Apakah akan terjadi seperti itu? Ya belum tentu. Cuman kita sudah mempersiapkan diri kalau seandainya terjadi perubahan dari Demokrat ke Republik. Nah itu di awalnya itu pasti akan terjadi gejolak seperti itu, ya. Nah itu mungkin di bulan Novemberan, ya bulan November udah akan ketahuan hasilnya. Kemudian habis itu apa namanya benar-benar nanti akan menjabat itu di Januari kembali kan, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan untuk ke depannya. Saya cuma mengupdate itu aja. Nah, jadi peluang untuk apa? Untuk penurunan suku bunga itu juga kita mesti lihat di September ini. Ya, karena ada potensi si Trump ini mau bakal naik kan. Nah, kita mau lihat ini reaksinya si Gubernur The Fed itu bagaimana. Ada beberapa ada PCI PCI yang akan datang di kalau nggak salah kalau nggak Rabu di Kamis ini nih. Nah, ini ya. Ini di tanggal 26. 26 itu berarti 4 hari lagi, kurang lebih di hari Kamis ya. Ini PCI inti. Inti itu berarti dia mengeluarkan makanan sama energi yang fluktuasi itu ya. Jadi ini adalah PCI inti. Kita mau lihat ya, kalau ini terjadi penurunan, itu kemungkinan besar akan ada potensi penurunan yang lumayan besar ya. Oke. Nah, walaupun nanti tanggal 1 Agustus itu ada ini ya, ada apa namanya rapat The Fed lagi ya. Tapi ini yang 1 Agustus kelihatannya belum akan terjadi penurunan suku bunga. Kita mungkin akan nunggunya di daerah Septemberan. Nah, ini balik lagi. Karena ada perubahan pada politik US itu, apakah ini Powell ini akan nggak akan ngikutin politik atau ngikutin data? Kalau ngikutin data sebenarnya ini udah menjadi apa indikator untuk penurunan suku bunga yang mungkin akan terjadi ya sebentar lagi ya. Tapi kalau misalnya dia ikutin politik kemungkinan besar ya setelah November. Ya, nah ini juga ada dua pilihan. Ini pilihan pertama ya kalau dia ikutin ya. Jadi mungkin akan penurunannya di November ya. Nah, atau dia si Trump itu udah cukup pede bahwa dia akan memenangkan ini, udah gampang lah karena Joe Biden kan sudah mundur ya. Jadi dia udah jauh lebih gampang sehingga ya udah kalau memang Paul mau nurunin suku bunga di September ya monggo gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya kita nggak mau spekulasi, yang kita mau ikutin adalah bagaimana reaksi market. Ya kita tinggal ikut aja reaksi marketnya seperti apa. Om Paul itu dari Republik kebetulan. Powell itu dari Republik. Itu adalah gubernur The Fed sejak zamannya Trump. Kemudian habis itu dilanjutkan Biden itu tetap melanjutkan si Powell ini ya sampai mungkin ya udah pasti akan sampai masa akhir jabatan ya. Nah, kemudian nanti Trump nggak tahu ya, kemarin dia sempat janji sih apakah dia akan meneruskan sampai selesai selesai jabatannya atau enggak, kita nggak tahu. Tapi Powell ini adalah orang Republik, orangnya si Trump sebenarnya. Karena ini kan likuiditasnya nggak terlalu ini ya. Kemudian habis itu gini, teman-teman lihat nggak di Arna itu untuk ini kan keramik ya. Untuk saat-saat ini ya, kita ngelihat keramik kita kan hampir boleh dibilang apa ya, terpukul sekali oleh keramik dari Cina ya, terpukul sekali. Nah, peluang saya belum tahu ya apakah jadi apa enggak. Pemerintah kan bermaksud untuk menaikkan bea masuk dari barang-barang dari Cina itu sampai 30% ya. Ya, sampai 30%. Nah, ya, kalau sampai itu jalan ya mungkin mungkin ya balik lagi kayak perang dagang si Trump si US sama si China ya. Nah, bisa menggerakkan ini nggak manufaktur-manufaktur yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, secara teknikal kita lihat Arna ya. Ini saya di luar likuiditas ya. Teman bisa lihat ya. Keadaan saat ini itu mengkonfirmasi springnya dia. Benar nggak? Ya, keadaan saat ini mengkonfirmasi springnya dia. Jadi, teman-teman harusnya udah bisa hitung komet di sini.
Ya, apalagi kalau sampai dia bisa break 730 sampai 750. Ya, ini ingat ya, saya mengecualikan likuiditasnya. Oke, likuiditasnya kalau dikecualikan, ya jadi ini ya teman-teman bisa koleknya pelan-pelan lah ya. Kemudian dari sisi fundamental ini saham juga cukup bagus ya. Kita tahu lah, ini saham udah turun berapa lama? Dari Januari 2023 sampai hari ini berarti udah hampir 2 tahunan ya. Ini turun kan? Kemudian habis itu ngebest, kemudian habis itu breakdown ya, breakdown tapi naik kembali dengan cepat. Jadi ini adalah cirinya si Spring kan. Pada saat dia breakdown, kita lihat volumenya pasti berkurang ya. Tuh lihat. Benar ya? Ini dia breakdown, ini volumenya berkurang ya. Benar ya? Oke. Ya, jadi ini udah ciri banget untuk springnya. Jadi dia udah konfirmasi spring. Kalau teman-teman belum dapat ya tinggal hitung komen aja. Ini komennya udah dapat belum? Ya kalau enggak ya gampangnya udah tinggal tunggu dia break dari set 1 kan. Set 1 setelah dia break aja masih ada SOS. Gitu ya. Tapi ya ini teman-teman tinggal ini ya. Ingat ya, ini kan perjalanan harga itu nggak serta-merta lu mau dapat 100% peng gitu 100%. Kita bisa lihat kayak JPFA lah. JPFA saya udah pegang dari kapan? Ya ini kalau udah bilang bulanan ya harusnya udah ya JPFA udah bilangan bulanan kan. Ya baru dapat segitu ya. JPFA berapa? 30% lebih ya. Ya baru dapat segitu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini ya ini kalau dia break, ini masih akan ada SOS. SOS-nya aja nggak tahu berapa lama. Kalau syukur-syukur dia nggak tahu lama ya. Jadi langsung naik. Oke, ini technical ya. Ini kita mengecualikan likuiditas. Oke, kalau lihat teknikalnya, ini dia udah mengkonfirmasi spring ya. Kalau lihat dari harga saat ini, ya saya akan cenderung tunggu dia break 730, 750. Jadi kalau dia break ke atas, ya break, pullback. Jadi kalau break lu bisa cicil, pullback lu bisa cicil, dia kembali jalan. Ya, nah ini ya. Kita lihat ya, setelah spring, setelah dia breakout dari set 1, peluangnya kan adalah SOS kan. Ya kan? Nah, jadi ya tinggal teman-teman udah siap lah dengan skenario-nya dia. Kalau dia SOS, ya lu harus siap dengan, oh ya udah gue tunggu SOS-nya. Ya selama SOS-nya tidak sampai gagal, ya udah. Ya mungkin di daerah setelah SOS, mungkin nanti akan ada spring juga di SOS kan. Ya ini kan reakum kan namanya kan. SOS itu reakum kan. Ya, tinggal itu aja. Tinggal sesuaikan aja. Ini kalau skenario-skenarionya kan kita udah bisa lihat kan. Oke? Oke, ada lagi teman-teman? Ya, oil juga naik ya. Emang oil juga naik ya? Coba kita lihat. Sebentar. Oil. Oil nggak naik kok, Bu. Oil turun malah. Jika Trump terpilih dan menerapkan kembali kebijakan 4 tahun yang lalu, kira-kira nah itu makanya sekarang kita research aja. Saya belum sempat research sampai sejauh itu. Ya, nanti kita kalau teman-teman nanti lakukan research, kira-kira sektor apa yang pernah diuntungkan waktu 4 tahun yang lalu. Ya, pada saat 4 tahun yang lalu itu kira-kira sektor apa yang masih berpeluang untuk naik. Waktu itu kan gini, Trump itu kalau tidak salah, dia kan yang kelihatan yang dipegang itu adalah properti. Yang kelihatan dipegang properti. Nah, waktu itu Trump kan sempat bekerja sama MNC. Ya, jadi ya saham MNC itu bergerak-gerak terus lah ya. Oke. Jadi waktu itu sempat sempat seperti itu. Ya, nah apakah yang lain sektor yang lain seperti apa? Ayo kita riset bareng-bareng ya. Kalau teman-teman ada dapat research-nya, kemudian habis itu pernah gitu ya mendapatkan keuntungan waktu 4 tahun yang lalu seperti apa? Tinggal share aja ya. Nanti kita bahas di hari Rabu aja. Kenapa? Saya belum sempat ngeriset sampai sejauh itu soalnya ya. Karena kan beritanya baru hari hari tadi pagi kan kita baru dapat kan. Jadi pada saat saya lihat-lihat itu ya baru sempat ngelihat sampai ke 4 tahunnya dia gitu ya. Kita belum sempat ngebedah sampai lebih jauh lagi gitu ya. Oke. Ada lagi apa RMKE ya? RMKE oh bukan kemarin seger ya. RMKE itu kita lihat ya. Oh, ini RMKE. Udah naik lumayan tinggi ya. Ini adalah RMKE nih. Ya, ini daily ya.
Kita lihat ini adalah set satunya, kemudian dia sempat naik. Ya, nah ini adalah PS-nya. Ini daerah PS. Ini kotak ini ya berhasil ditembus kan. Jadi dia lumayan kenceng nih. Kita berharap adalah dia SOS di sini. Kalau tidak, akan ada pullback. Oke, saya gedein ya. Nah, kalau tidak akan ada pullback. Pullback ke mana? Pullback ke daerah sini. Ini daerah 565 atau sampai ke atas ini. Nah, dari 565 sampai ke 600 itu adalah RMKE. Tetapi ini tinggal teman-teman itu ya lengkapi dengan sentimennya ya. Saya nggak ngikutin lagi karena ini kan sifatnya adalah perusahaan transportasi untuk batu bara kan. Apa yang membuat si RMK itu sampai ada kenaikan? Ya kalau lihat teknikalnya, oke, cukup bagus sih. Ya dia udah ini break ini udah sampai ngebreak ini kan, resisten ini kan. Ya dia udah sampai ngebreak. Ini kan ada daerah supply demand ya, supply demand. Ini SND, dia break, ini SND, dia break. Ya kan berarti kan break ini cukup kenceng. Ya, perjalanan ini cukup besar. Ini cukup strong kan? Ya, cuman ini kan belum ada pullback-nya. Belum ada pullback-nya. Jadi ya teman-teman tinggal tunggu dia pullback atau dia base. Nah, base-nya itu di mana? Ya, tujuan pullback dan tujuan base adalah untuk mengecilkan resiko kita. Gitu, ya. Ini ya daerah 565 600 ya sampai kalau sampai dia terjadi base ya mungkin saja ada di sekitar 640 sampai 730. Ya, tinggal kita tunggu aja nih. Pokoknya ini akan ada pullback-nya. Saya jauh lebih senang untuk ada pullback-nya. Ya, saya akan lebih ambil buy on pullback. Ya, dibandingkan dengan ini kan lari nih. Ya, ini kan jelas tegak lurus kan. Ya, tegak lurus. Nah, ini lambang kekuatannya. Betul, dia setelah dia dari set 1, ya ini kalau kita bilang ini daerah supply demand untuk versi gedenya ya ini adalah kita bilang adalah daerah akumulasinya. Kemudian habis itu ini PS ya atau teman-teman anggap ini supply demand saya supply demand. Ini kan kotak ya, ini kotak kan ya. Tadinya kenapa ini kotak-kotak ini? Kenapa kotak-kotak ini? Ya, apa artinya si kotak-kotak ini? Apa artinya dia sideways? Artinya adalah buyer sama seller sempat bersepakat kalau harga di situ murah atau ketemu mereka harganya, ya. Nah, ini juga sama. Mereka bersepakat setelah terjadi penurunan begitu tajamnya, oh ini udah cukup nih. Daerah situ sempat terjadi changing hand. Ya, karena bersepakat harga. Masih ingat ya, analogi kenapa di sebuah kompleks, sebuah perumahan, harga sekian itu lebih gampang lakunya dibandingkan kalau gue naikin lebih mahal gitu ya. Kenapa? Karena mereka seller sama buyernya ketemu harga itu. Cocok gitu loh fasilitas di tempat itu ya dengan fitur-fitur apa-apa gitu di tempat itu disepakati oleh si buyer. Oh iya benar, oh segitu oke lah. Benar ya mereka ketemu ya kan? Sampai akhirnya gitu loh, sampai akhirnya break. Oh ini ternyata si seller yang menang. Oh enggak. Fasilitas ini ternyata enggak pas gitu ya. Gue jual dengan harga segini kayak udah mulai lama lakunya kan. Ya sampai akhirnya kalau gue turunin, ini mulai lagi. Oh mulai lagi sepakat. Oh benar segitu. Oke benar ya. Nah ternyata sampai akhirnya apa? Sellernya yang menang gitu loh. Ini berarti seller lebih besar daripada buyer. Makanya terjadi penurunan harga lagi. Ini kotak-kotaknya. Jadi ini tadinya sepakat, makanya kita sebut sebagai PS. Ini sepakat lagi kita sebutnya sebagai PS. Ya, istilahnya kita kalau teman-teman pakai Wyckoff. Ya, kalau teman-teman pakai supply demand, ini supply demand, ini supply demand gitu. Ya, supply demand kok gede banget. Ini kayak kita lihat di daily. Bisa jadi kalau teman-teman lihat di mandi atau di yang lebih gede lagi, ini lebih kecil, gitu kan? Nah, kita lihat ya, tadinya dia sepakat nih harganya, ternyata ditembus. Berarti kan ini pergerakannya kuat. Ya, pergerakan yang di sini itu kuat. Nah, karena pergerakannya kuat, artinya apa pergerakan kuat? Ini buyer lebih besar daripada seller. Ya, jadi berapapun lu buang, gua beli. Gitu ya. Jadi itu ya sepakat ya. Nah, pada saat dia berjalan, berarti kan ini ada euforia kan? Euforia. Nah, pada saat dia jalan, ini kan artinya ini 500
sekarang udah di 680, 700. Artinya apa nih? Ada buyer yang merasa bahwa ini sudah waktunya taking profit, gue udah punya profit, ya kan? Jadi ini pasti akan ada taking profit, profit taking. Ya, taking profit dulu nih. Ada yang sepakat untuk nurunin barang dulu atau jualan barang. Makanya kita tunggu dia pullback. Ya, pullbacknya sampai kemana? Makanya ini ada tempat-tempat yang kita lihat. Tempat yang kita lihat itu pertama adalah di daerah dia break stage 1. Ya, ini kan tadinya dia sepakat ini lebih tukar barang lagi. Pertukaran barang yang terjadi di sini itu dari mana? Dari weak hand ke strong hand. Kenapa kita tahu dari weak hand ke strong hand? Nah, analoginya lihat ke sebelah kiri. Ya, ini kan jelas harga mahal kan. Setelah terjadi penurunan ini, potensi di sini adalah harga murah. Gitu. Bagaimana menerjemahkan harga murah? Ya, kan dari set 3, terus habis itu dia menjalani perjalanan markdown set 4 ya. Terus habis itu dia mulai best lagi, mulai sepakat lagi terjadi changing hand di situ. Nah, karena dari harga mahal ya kemudian turun, kemudian changing hand, di sini kita bisa berasumsi bahwa oh, ini harga mulai murah lagi. Ya, nah pada saat dia mulai harga murah, nah kita tinggal lihat beberapa fasenya sampai akhirnya udah break, ya. Dia break. Nah, pada saat dia break kan kencang. Kenapa kita bilang itu kencang? Karena teman-teman kalau lihat di sebelah kiri banyak resisten yang berhasil ditembus. Atau banyak daerah supply demand yang berhasil ditembus. Atau apalagi lah teman-teman tinggal itulah ya. Jadi artinya ini bisa kita kategorikan kuat kalau dia berhasil ngelewatin benteng-benteng atau tembok-tembok yang ada sebelumnya. Gitu ya. Nah, karena dia kuat, oke, berarti dia udah kita kategorikan dia udah nge-break. Break set 1. Nah, pada saat dia break set 1, kita tunggu apa? Kita tunggu dia nge-reakum atau dia pullback. Udah, gitu aja. Kita sepakatnya kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi ya RMKE ya tunggu dia pullback. Cuman ini ya kalau untuk saham kita lebih baik kita lengkapi dengan sentimen sehingga pergerakannya ada price in-nya. Ya kalau enggak, ngapain nih? Market maker, si strong hand ya, untuk pengumpulan si RMKE. Apakah batubara? Batubara apa masih bagus? Tapi kan dia bukan terlibat di batubara ya, lebih ke arah transportasinya. Nah, berarti transportasi untuk daerah RMKE kan daerah operasinya daerah Sumatera kan. Nah, daerah Sumatera lagi gede-gedenya. Ya, apakah seperti itu? Kalau dia seperti itu, teman-teman tinggal cek. Kalau dia pullback, gua ngambil apa enggak? Gitu kan? Ya kalau gue ambil di mana stop loss gue, di mana target gue, di mana daerah entry gue itu teman-teman udah siapin. Nah, habis itu udah tinggal follow the plan. Ini Arko ya, saya bicara Arko ya. Ini ya teman-teman lihat ya. Ini kan ada base-nya ya. Ini ada base-nya, dia naik kemudian dia pullback. Nah, pullback ini yang mau kita lihat masih ada leftover nggak ya? Masih ada sisa order nggak di situ? Ya, pada saat dia pullback ke situ, ini pullback ke sini. Kita lihat masih ada sisa order. Nah, pada saat kita lihat ada sisa order, yang teman-teman tunggu apa? Sebenarnya saya cuma tinggal tunggu dia pullback aja. Nah, ini ya. Ini untuk KIN ya. Saya buang dulu ini. Nah, ini kita lihat ini aja. Nah, kalau ada peluang dia pullback, kita akan tunggu dari sini. Ini saya gedein aja ya. Nah, ini kotak ini nih. Dari 800 sampai 920. Ini kalau dia ada peluang pullback. Nah, pullback ke daerah situ, itu mungkin bisa teman-teman tangkap sebagai daerah entry. Ini. Ya, 800 sampai 920. Jadi dia pullback, baru naik kembali. Ini kan EBT ya. Ya. Nah, kenapa Arko? Kenapa Arko? Karena dia masih ada hubungan sama si UNTR. Jadi masih ada support lah. Nah, KIN ini saya lupa ya apa ya. KIN ini sama apa gitu deh. Saya lupa. Ya, tapi Arko itu masih ada hubungan sama si UNTR. Jadi ya secara ini ya, secara fundamental jauh lebih enak untuk si Arko-nya gitu daripada si Kin-nya. Ya, dan teknikalnya juga cocok ya. Maksudnya ini dia naik kemudian dia pullback. Ya, dia pullback. Ini udah naik sebenarnya, ini udah naik. Ini udah naik. Nah, kenaikan ini kan dia sempat ngebest di daerah sini ya.
Ya, saya mulai senang dengan kotak-kotak begini nih. Ya, kemudian habis itu kita tinggal tunggu dia pullback. Kenapa? Ini jelas kuat. Kenapa? Kenapa dia kuat? Karena dia sempat tuh ya. Ini ya buat aliran yang mengatakan bahwa ini shadow aja udah break. Nah, ini udah dia sebenarnya udah break. Ya, nah tapi kita lihat dia masih nyangkut di resisten kan. Jadi potensi untuk pullbacknya gede. Nah, potensi pullback, ya pullback kemana? Nah, ini yang saya lihat tuh di daerah 920, 800 sampai 920. Itu ada daerah pullbacknya. Kalau teman-teman mau kecilin, sebenarnya masih bisa sih dikecilin. Ya, ke daerah sekitar ini. Ini di daerah 900 sampai ke 825. Itu kalau dikecilin. Kalau ini nggak tahu bagus nggak ya kalau saya turunin ke 4 jam. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini kan adalah base-nya di dalam 4 jam. Ini daerahnya nih. Kalau saya kecilin ya, itu di 800 sampai 870. Tapi ya jangan tahu kecil-kecil banget sih. Takutnya ya dia nggak sampai ke situ. Ya udah sering kali kan kita ditinggal kan. Ya ini bisa jadi ya teman-teman bisa lihat SL-nya daerah bawah. Di daerah 880 sampai 800. Itu mungkin kalau teman-teman mau kecilin. Tapi kalau enggak udah di daerah 900 aja tuh. 920 sampai ke 800. Itu untuk si Arko. Ya, saya pakai yang 4 jam ini. Teman-teman lihat TPMA ya. Ini daerah SOS. Nah, kalau teman-teman belum masuk, tungguin dia break dulu nih. Break berapa nih? 7. Ini kan sebenarnya belum break ya. Kalau buat saya sih dia belum break. Tapi ada yang aliran aliran itulah ya, aliran yang pakai shadow aja udah break. Kalau dia udah break, ini confirm break ya. 715 720. Ya dia kalau dia udah break, berarti kan dia udah konfirmasi untuk lanjutin trend nih. Ya, ini saya pakai close-nya ya. Kalau teman-teman lihat close-nya dia udah break sebenarnya. Ya, kemudian dia udah pullback. Ini udah pullback, udah konfirmasi. Jadi sebenarnya ini udah konfirmasi lanjut nih. Ya, ini teman-teman nanti tinggal lihat ini dia masih bisa balik kembali nggak ke daerah sekitar 685. Ya, saya bicara teknikal ya, teman-teman nanti tinggal lengkapi dengan story-nya ya. Karena untuk TPMA kemarin kalau nggak salah sempat beli lagi kapal baru dan lain sebagainya ya. Nah ini dia udah break ya. Ini kalau kita bicara break udah ya. Ini kalau saya ambil close doang ya. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau close doang dia udah break. Ya dia udah break, udah pullback lagi. Ya udah pullback. Jadi sebenarnya udah memberikan konfirmasi. Cuman ya breaknya nggak kuat aja. Teman lihat ya, breaknya nggak kan pasti beda ya dengan tadi ya. Teman lihat RMKE, teman mungkin lihat itu ya. Ini breaknya nggak tahu kuat aja ya, tapi dia udah pullback ya. Syaratnya sih udah oke. Kemudian ini resistennya udah ya. Jadi ini daerahnya nih 685 sampai ke bawah nih. Ya sampai ke daerah sini nih. Ini kan daerah sempat dia ngebase kan. Ini loh, ini sempat daerah dia ngebase kemudian dia break. Ya, oke di sekitar 630 sampai 685. Kalau dia masih bisa turun lagi, ya udah lu mungkin bisa dapat harga yang lebih murah sedikit dari situ. SL-nya daerah bawah nih. Daerah 560 nih. SL untuk si base ini. Ya. Oke, harga batu baranya naik, apa angkutannya mungkin naik. Harga batu bara naik, angkutannya balik. Sekarang gini, bukan masalah harga batu baranya naik, angkutan untuk batu baranya akan naik. Permintaannya gimana? Itu dulu. Nah, permintaan untuk batu bara kan biasanya terjadi kalau perekonomian atau manufaktur jalan. Gitu. Kalau manufaktur jalan nggak, itu aja. Kalau manufaktur jalan ya otomatis angkutannya akan jalan gitu karena batu bara itu kan kita masih depend on batu bara kan gitu ya. Jadi poinnya itu bukan di harga batu baranya tetapi pada kegiatan industrinya. Kalau kegiatan industrinya berarti kan tergantung pada perekonomian kan. Kalau perekonomiannya bagus, harusnya industri ya asumsinya adalah industrinya bagus kan. Nah, kalau industri bagus berarti kebutuhan untuk batu baranya pasti akan tinggi. Nah, kalau kebutuhan batu bara yang tinggi, berarti angkutannya pasti akan lebih banyak kontraknya dibandingkan dengan kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi. Ini udah ya. Kalau secara teknikal kita lihat sih udah cukup confirm lah, walaupun nggak kuat-kuat banget ya. Tapi ini udah confirm ya. Jadi dia udah break. Ini daily ya.
dia udah break, kemudian dia udah pullback. Ya, moga-moga nanti masih ada satu pullback lagi di 630, 685. Ya, ini saya bicara mengenai teknikal dulu ya. Kalau teman-teman lihat story-nya ada, ya mungkin teman-teman masih bisa itu. Ini bukan untuk nakutin, tapi kita selalu melakukan price in kan. Kita nge-update gitu sentimen-sentimen yang ada, sehingga kita juga siap gitu. Ya, kita mempersiapkan diri untuk itu. Kalau nggak terjadi ya udah, yang penting kita udah siap kan. Ya. Nah, kalau sampai itu jadi, kita juga udah siap. Oh, ini loh sektor-sektornya yang kita mau perhitungkan. Ya. Kemudian habis itu apa yang akan kita lakukan? Oh, menjelang ini kan masih jauh ya. Masih tahun depan kan, ya. Tapi persiapannya pasti udah akan terjadi sekarang. Kita udah mulai bisa ngelihat gitu arahnya kemana, ya, dan apa yang harus kita lakukan. Intinya adalah persiapan kita. Kalau sampai saham nggak terlalu bagus, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah di sini ini perencanaan keuangan kita mesti cukup mantap, ya. Tahun ini saja udah empot-empotan kan, ya. Nah, apalagi tiba-tiba tahun depan dikasih perang dagang lagi, apa nggak lebih empot-empotan? Ya, ya teman-teman ceklah kenapa kita empot-empotan tahun ini, ya itu pasti ya mulai dari itu ya Covid kemarin kan, ini Covid belum kelar ya, ini udah mau nanti datang lagi perang dagang. Oke banget lah gitu kan. Tapi ya intinya persiapkan diri dari sekarang lah. Nggak cuman di trading doang ya, kita juga mempersiapkan diri untuk keuangan pribadi kita masing-masing gitu. Ya kalau sampai kayak gitu, seberapa kuat kita gitu. Ya. Oke teman-teman, saya pikir sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman kalau nanti misalnya ada data-data yang bisa teman-teman lengkapin, teman-teman bantu kita untuk ngelengkapin aja. Ya, ini kan pasti ada di YouTube tuh. Ya, jadi silakan tinggal komen-komen aja. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di Rabu mendatang ya. Oke, God bless. Saya Jim pamit. Thank you.